Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan ingin menjelaskan mengenai subnetting. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu yang pertama ada Angel Agasari Siagian, lalu Siti Wulandari, dan Tengku Sofia Hairani. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan, seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Dengan menggunakan subnetting, kita dapat mengatur alamat IP secara lebih efisien, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan meningkatkan keamanan. Subnetting juga memungkinkan pengelompokan perangkat dalam jaringan berdasarkan kebutuhan dan lokasi, sehingga mempermudah proses manajemen dan pemeliharaan. Lalu tujuan subnetting. Tujuan dari subnetting adalah yaitu yang pertama penghematan alamat IP. Sebelum adanya subnetting, setiap jaringan harus menggunakan satu alamat IP tunggal yang disebut sebagai network address. Namun dengan semakin berkembangnya jaringan dan peningkatan jumlah perangkat yang terhubung, semakin terbatasnya alamat IP yang tersedia, melalui teknik subnetting, kita dapat membagi satu jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Setiap subnet memiliki alamat IP unik dan dapat berisi jumlah perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara ini, penggunaan alamat IP dapat dioptimalkan. Lalu tujuannya selanjutnya adalah untuk pembatasan lalu lintas jaringan. Dengan subnetting, kita dapat mengatur lalu lintas jaringan dengan lebih baik. Misalnya, jika kita memiliki 10 host, kita dapat mengalokasikan subnet dengan jumlah host yang sesuai. Ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan memastikan efisiensi penggunaan alamat IP. Lalu, terakhir adalah keamanan jaringan. Subnetting memungkinkan kita mengisolasi bagian-bagian tertentu dari jaringan. Misalnya, kita dapat memisahkan departemen atau lokasi fisik dalam subnet yang berbeda. Ini membantu mengurangi risiko penyebaran serangan atau gangguan. Lalu, fungsi subnetting antara lain yaitu untuk mengurangi lalu lintas jaringan, sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Lalu, teroptimasinya unjuk kerja jaringan. Lalu, pengelolaan yang disederhanakan dan membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang lebih jauh. Lalu contoh untuk menentukan subnetting yaitu diberikan IP 192.168.100.0/27. Nah, penyelesaiannya yaitu dari IP address yang diberikan ini, maka IP address tersebut berada pada kelas C, karena 192 untuk yang berawalan 192 yang mana berada dalam range 192 sampai 223 merupakan masuk dalam kelas C. Lalu subnet max-nya di sini yaitu 27/27 yang meninggalkan 5 bit untuk host ID. Mana rumusnya itu adalah 32 dikurang dari subnet max-nya yaitu 27. Maka di sini subnet max yang kita dapatkan adalah 255.255.255.224. Untuk subnet max ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini kita tadi menerima IP ini 192.168.100.0
yang jika kita ubah dalam biner menjadi 11000000 ini 101001000011000. Lalu pada host ID kita mendapatkan host ID itu kan 0 tadi kan, dan dia itu ada 8 bit. Nah, kita ambil 3 bitnya, kita masukkan ke dalam network ID, dan kita sisakan 5 bit untuk host ID-nya. Nah, maka begitu juga dengan subnet max-nya, itu kita memiliki 255 ini seperti ini. Lalu kita kan mengambil 3 bit dari host ID. Nah, lalu kita buat dia menjadi 111, dimana 111 itu adalah 224. Maka kita memiliki IP address-nya seperti ini dan subnet max-nya seperti ini, atau dalam desimal seperti ini. Lalu untuk pembagian subnetting-nya di sini terbagi menjadi 8 subnetting. Karena tadi kita mengambil 3 bit dari host ID, lalu kita ubah angka binernya itu menjadi 1 secara dari belakang. Awalnya yang paling belakang itu 1, lalu kemudian yang di depannya kita ubah 1, secara bertahap semakin naik hingga ujungnya menjadi 111 seperti ini. Maka di sini terdapat 8 subnetting. Lalu selanjutnya kita mendapatkan network ID-nya itu seperti ini, 192.168.100.0, lalu ada 192.168.132, lalu 192.168.164, dan seterusnya sampai subnet ke-8. Sehingga untuk hasil subnettingnya itu, ini yang network ID tadi, dari yang slide sebelumnya, maka untuk range IP address-nya itu dari setelah network ID, seperti di sini 192.168.100.0, maka range IP address-nya itu dimulai dari 192.168.101 sampai dengan untuk subnet selanjutnya network ID-nya kan 192.168.132. Nah, kita kurangi 2, maka di sini sampai ke 192.168.130. Lalu untuk broad, kan tadi kita kurangi 2, karena satunya itu kita masukkan ke broadcast IP address, jadi 192.168.131. Dan untuk subnet max-nya itu selalu sama ya, 255, 255, 255, 224. Seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, untuk subnet selanjutnya juga sama, kita mulai dari 32, lalu selanjutnya 33 sampai 62, lalu untuk broadcast IP address-nya 63 sebelum dari network ID yang berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai ke subnet ke-8. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, di mana di sini ditentukan subnetting dari 192.110.0.129. Untuk penyelesaiannya di sini kita buat IP address. Nah, IP address ini termasuk ke dalam bentuk kelas C, di mana dalam range-nya itu dari 192 sampai 223. Dengan subnet max-nya itu meninggalkan 3 bit untuk
host ID-nya. Nah, subnet mesh ini terdiri 255, 255, 255, 248. Nah, ini untuk network ID-nya, lalu ini subnettingnya, dan ini dalam bentuk desimalnya. Ini hasil dari subnettingnya. Soal 3. Tentukan network ID IP broadcast IP host dari 202.100.4.50/28. Untuk penyelesaiannya, seperti yang kita tahu bahwasanya ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu berasal dari struktur IP address versi 4, yang dimana itu terdiri atas 4 oktet. Yang di satu oktet itu ada 8 bit. Sehingga total dari seluruh oktetnya ada 32. Dan di sini ada hasilnya 1 berasal dari mana? Itu berasal dari 2 pangkat 0. Di mana kalau 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, 2 pangkat 5 itu hasilnya 32, 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, dan 2 pangkat 7 itu hasilnya 128. Dan di sini terdapat bahwasannya jumlah maksimalnya itu 255. Dari mana? Itu berasal dari hasil pangkatnya itu yang 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 menghasilkan 255. Saat berikutnya kita ada subnet max, yang dimana di pernyataan di soal itu ada 28, sehingga kita isi angka biner 1 sebanyak 28, dan sisanya kita isi angka binernya itu 0, yang sisanya itu ada 4 angka biner 0. Di sini berasal dari mana? Mengapa bisa 255? Itu berasal dari hasil dari maksimal pada oktetnya. Sehingga kita dapatlah 255, 255, 255, dan ini mengapa tidak 255? Karena seperti yang kita tahu, angka biner satunya itu hanya sebanyak 4, bukan 8. Dan seperti yang kita lihat di penyelesaian ini, ada 4 di sini pangkatnya, sehingga kita akan tambahkan 128, tambah 64, tambah 32, tambah 16. Dan dapatlah hasilnya itu sebanyak 240. Dan kita akan gabungkan menjadi diperolehlah subnet max-nya itu 255.255.255.240, dan dapatlah segmen 2 pangkat 4 itu berasal dari mana? Yang 4 ini adalah berasal dari angka ini, angka satunya sebanyak 4, kita masukkan ke pangkatnya 2 pangkat 4 sehingga hasilnya 16. Untuk jumlah host per subnetnya itu berasal dari 2 pangkat 4, yang dimana pangkat 4-nya ini berasal dari 0 di angka digit terakhir ini. Hingga kita masukkanlah sebanyak 4. Itu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Slide berikutnya kita ada IP yang seperti pernyataan di soal, yang dimana IP kita ada 202.100.4.50. Kita lihat /28. Dan di sini mengapa kita ada segmennya sebanyak 16? Karena yang seperti kita tahu bahwasanya yang di subnet max yang 255.255.255.40 itu jumlah IP-nya ada 16, sehingga kita simpulkan bahwasanya segmennya ada 16. Dan untuk net ID-nya yaitu dari 202.100.4. Kita mulai dari angka 0. Dan di sini selanjutnya kita akan jumlahkan di angka 0 ini, kita tambahkan 16, ini tambah 16 tambah 16 sampai hingga ke segmen 16, itu totalnya 202.100.4.240. Untuk first host-nya itu kita dapat dari net ID yang angka digit 0 ini kita tambah dengan 1,
sehingga dapatlah first host di segmen 1 yaitu 202.100.4.1 hingga ke segmen 16 yang dimana first hostnya itu ada 202.100.4.241. Kita lanjut ke bagian yang broadcast. Yang bagian broadcast ini kita lihat pada segmen 2 yang dimana net ID-nya itu adalah 202.100.4.16 sehingga yang 16 ini kita kurangi 1 ke segmen 1 di broadcast-nya sehingga dapatlah hasilnya 202.100.4.15 hingga ke segmen 16 yang dimana itu hasilnya 202.100.4.255 dan untuk last host-nya di mana kita dapat bahwasanya last host di segmen 1 itu 202.100.4.14 yaitu berasal dari broadcast-nya yaitu 15 ini dikurang 1. Jadi dapatlah hasilnya 202.100.4.14 hingga ke segmen 16 yang dimana last host-nya itu di segmen 16 terdiri atas 202.100.4.254 dan untuk slide berikutnya kami ucapkan sekian dan terima kasih untuk kelompok 1 PSIK 22C undur diri. Terima kasih.